إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه ولكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ولعلماء العاملين وخصوصا أستاذنا ولأساتذتنا شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada malam hari ini masih mencurahkan kepada kita semua rahmat-Nya dalam berbagai macam bentuk nikmat yang tiada terhingga dan terkira. Di antaranya Allah masih panjangkan umur kita, berikan kesehatan dan kesempatan serta hidayah, taufik dan hidayahnya sehinggalah kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Putra Abdullah Balahanju Aminah Sayyiduna wa Habibuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis kita Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masuk kepada membincangkan babul jam'i bainal khawfi war raja'i, bab yang menerangkan tentang menyatukan di antara khauf. Khauf artinya rasa takut di dalam hati, waraja harapan, harapan yang ada di dalam hati. Berarti menyatukan antara rasa takut dan harapan. Khauf takut akan siksa Allah, harapan terlepas daripada siksa Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahad walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seorang mukmin tahu keadaan siksa yang Allah sediakan, seandainya seorang mukmin tahu keadaan siksa yang Allah sediakan,
tidaklah ada seorang pun yang berharap masuk ke dalam surganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan putus asa masuk ke dalam surganya Allah. Tuan-tuan jemaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang mukmin tahu siksa yang Allah sediakan luar biasa hebatnya, menakutkannya. Jadi ini berandai-andailah. Seandainya orang mukmin ini melihat bagaimana siksaan yang Allah sediakan bagi orang yang tidak taat dan patuh kepada perintahnya, saking takutnya melihat siksa Allah itu, seandainya diperlihatkan kepada kita, saking takutnya kita tak terpikir hendak masuk ke dalam surga. Lupa kalau mau masuk surga, lupa keinginan kita hendak masuk ke dalam surga. Yang penting kita lepas daripada azab Allah itu pun sudah sangat bahagia rasanya. Yang penting jangan kena azab dan kena siksa. Asal jangan kena siksa, asal jangan kena azab. Yang penting selamat dari azab. Walaupun tak masuk surga, jadilah. Saking hebatnya lah siksa Allah itu. Di tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah, manusia ini kadang-kadang siksa itu kadang datang, kadang tidak, kadang nampak, kadang tidak. Siksa yang di dunia ini saja pun sudah luar biasa kan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu dunia kita lihat macam mana ekonomi lumpuh total. Kasihan kita melihat. Bukan kasihan, sedih begitu nampak dibukalah channel Masjidil Haram. Allahu Akbar. Menangis Imam Masjidil Haram. Menangis kenapa? Tak pernah terjadi dan tak pernah terpikirkan sebelumnya akan terjadi seperti saat sekarang ini. Tak pernah terpikir. Orang Arab Saudi pun tak pernah terpikir kalau akan terjadi seperti ini. Yang mereka hitung setiap saat adalah kemasukan. Kenapa? Orang Indonesia yang datang ke sana berapa ratus ribu. Kalau jemaah haji orang Indonesia paling banyak. Pernah saya ikut tenaga musliman haji, itu Indonesia masuk waktu jemaah haji 150 ribu satu musim tuh. 150 ribu orang. Belum lagi umrah. Tapi hari ini begitu Allah sudah tak suka lagi dengan hambanya karena banyaknya yang maksiat. Kosong Masjidil Haram tu, kosong Masjidil Nabawi. Tak dapat orang berangkat. Dikasih orang pun gratis, tak ada yang mau. Mau berangkat umrah? Tak. Kenapa? Tak mau mengambil resiko. Yang selamat-selamat sajalah. Tak mau orang berangkat. Itu baru azab di dunia. Azab di akhirat, seandainya kita melihat azab Allah itu, kata Nabi, tak terpikir hendak masuk ke dalam surga. Yang dipikirkan macam mana berharap supaya selamat daripada azab itu je lah yang kita harapkan. Tak sampai kepikiran kita hendak masuk ke dalam surga. Kerana hebatnya, takutnya kita disiksa di dalam neraka tu. Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Seandainya orang kafir tahu bagaimana Allah, luasnya rahmat Allah, luasnya rahmat Allah, luasnya rahmat Allah maksudnya apa? Ini harapan lah. Kalau tadi mendatangkan rasa khauf, takut kita, ini mendatangkan rasa roja, harapan. Harapan apa? Seandainya orang kafir tahu bagaimana luasnya rahmat Allah, bagaimana penyayangnya Allah kepada hambanya, maka dia tidak akan putus asa masuk ke dalam surga Allah. Maksudnya apa? Allah tidak memutuskan kasih sayangnya daripada hamba-hambanya yang kafir sekalipun. Kalau Allah tak memutuskan rahmatnya daripada orang kafir, apalagi daripada orang mukmin. Harapannya begitu. Kalau dari orang kafir saja Allah tak memutuskan rahmatnya, seandainya ada orang kafir yang bertaubat, ada orang kafir bertaubat, dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana kasih sayang Allah? Semua dosa yang telah lalu dihapus. Semua dosa yang telah lalu dihapus dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukankah ini satu kasih sayang? Oleh sebab itu, beruntung orang yang mendapat hidayah daripada Allah, karena dengan hidayah itu hapuslah segala dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kita ni daripada awal mulai lahir memang terlahir daripada orang tua yang sudah Islam. Jadi kemudian otomatis kita jadi orang Islam. Tapi ada orang-orang yang mereka menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba datang hidayah, ternyata dia lebih hebat imannya daripada kita. Ada orang yang ketika mereka mendapat hidayah ternyata imannya lebih kuat daripada kita. Ada. Ibadahnya lebih dahsyat daripada kita. Ada. Mereka menemukan hidayah dari Islam sendiri. Ada seorang profesor ahli neurologi, ahli syaraf, namanya Baron Umar. Baron Umar ini dia masuk Islam gara-gara wudu. Gara-gara wudu. Dia heran, orang Islam ini asal mau sholat wajib berwudu. Asal mau sholat wajib berwudu. Mau nyentuh Quran mesti ada wudu. Pokoknya kalau mau ibadah ada wudu. Dia membuat satu penelitian, tuan-tuan. Dalam penelitiannya itu untuk menjawab pertanyaan apa hikmah di balik wudu. Kenapa orang Islam selalu berwudu kalau mau sholat? Itu yang mau dijawab. Ternyata urat syaraf yang paling sensitif di badan kita itu ada pada anggota wudu kita. Yang paling sensitif, kalau tersentuh oleh air maka akan mendatangkan rasa segar pada badan kita. Coba tengok, memang itu betul. Ada anak-anak begitu dia ngantuk, satu yang ngantuk disuruh cuci muka, satu yang ngantuk disuruh pergi wudu. Akan berbeda yang dua ini. Yang disuruh cuci muka tak lama ngantuk lagi. Yang disuruh wudu segar kembali. Dengan sebab inilah akhirnya Baron Umar ini orang Austria dia menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Kenapa? Gara-gara dia heran dengan wudunya orang Islam. Ternyata orang Islam itu bersih. Wajib setiap hari 5 kali dia membersihkan diri. Itu orang Islam. Sementara orang orang kafir, tengoklah. Nampak memang putih warna, tapi jarang mandi.
Dekatkan sedikit, luar biasa. Berbagai macam bau yang mewangikannya cuma sedikit saja. Apa? Ada parfum. Kalau tak ada parfum, tak tahan kita di sampingnya. Tapi orang Islam disuruh apa? Sebelum subuh dah disuruh kita mandi. Nabi mandi sebelum subuh. Nabi mandi sebelum subuh. Ada orang tu cakap begitu. Apa kata dia? Ustaz, iya. Kalau ada orang mandi sebelum subuh, samalah dia dengan memakan sebutir telur ayam kampung yang biasa dibuat orang untuk kesehatan. Oh iya, sehat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seandainya orang kafir tahu betapa luasnya rahmat Allah, betapa pengampunnya Allah, betapa pengampunnya Allah, betapa pengampunnya Allah. Itu dalam hadis kita yang telah lalu kita baca, seseorang yang sudah membunuh orang berapa orang? 99 orang. 99 orang. Kita jangankan 99 orang, satu aja nak kita bunuh takut. Alhamdulillah masih ada rasa takut lagi. Jangankan nak membunuh, nak menzulimi orang pun kita masih ada rasa takut. Ini orang kafir luar biasa. 100 orang dia bunuh, 99 orang dia bunuh. 99 orang dia bunuh. Tapi begitu datang hidayah daripada Allah, dia nak pergi taubatlah. Dia nak pergi taubat. Dia pergi kepada seseorang yang ahli agama. Ahli agama. Kira-kira dosa saya yang 99 membunuh orang, bisa tak dia ampuni Allah? Dia ni menjawab, tak bisa, dosamu terlalu besar. Kau mesti masuk ke dalam neraka. Ini memutuskan niat yang sudah baik, hendak bertaubat. Kau bilang pula tak bisa. Genapkan aja lah 100 katanya. Jadi 100. Datang dia kepada orang alim yang ada di kampung tu. Seandainya banyak dosa saya bertaubat, bisa Allah terima taubat saya? Bisa. Apa dosamu? Sebenarnya kemarin sudah 99 orang saya bunuh. Tapi saya tanya semalam, ada pula yang mengatakan tak diterima taubat saya. Aku bunuh sekali katanya. Biar genap 100 orang. Diterima. Diterima? Iya. Kalau kau mau bertaubat betul-betul, pergilah ke kampung sana. Di sana engkau akan dididik. Di sana engkau akan dibimbing. Orang di kampung sana semua orang-orang baik. Pergilah ke sana. Di tengah jalan menuju kampung yang disebutkan itu, datang malaikat Israel, mati. Bertengkar malaikat rahmat dan malaikat azab. Kalau malaikat azab, saya yang bawa ini orang. Kalau kata malaikat rahmat, saya yang bawa ini orang. Sehingga Allah turunkan seorang malaikat untuk mendamaikan di antara dua malaikat ini yang sama-sama punya keinginan untuk membawa orang. Akhirnya apa? Diukur. Diukur apa? Diukur kemana yang lebih dekat. Ke kampung tempat dia hendak bertaubat itu, atau mulai daripada tempat dia tadi berjalan. Akhirnya lebih dekat ke kampung tempat dia hendak mencari bimbingan dalam taubatnya, sehingga malaikat rahmatlah yang mengurusnya, membawanya. Luar biasa luasnya rahmat Allah. Sampai kata Rasulullah dalam hadis kudusi, taubatnya seorang hamba, taubatnya seorang hamba lebih kusukai, lebih kusenangi, melebihi daripada rasa senangnya seseorang yang tengah berada di padang pasir. Padang pasir tak ada makanan, tak ada pohon, tak ada air, tak ada makanan, tak ada rumah makan. Makanannya semua dia gantungkan di ontanya. Minumannya pun dia gantungkan di ontanya. Tiba-tiba hilang seketika ontanya.
Pergilah dia mencari tempat berteduh karena sudah penat dan lelah mencari ontanya, makanan, minuman, pakaiannya di situ. Dia sudah putus asa, matilah saya di tengah padang pasir ini. Tiba-tiba datang kembali ontanya kepada dia. Apa yang terjadi? Luar biasa senangnya. Sampai dia salah cakap. Apa kata dia? Ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu, katanya. Sampai dia salah cakap sambil senangnya. Akulah Tuhanmu, engkaulah hambaku, katanya. Padahal nak cakap, ya Allah, engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Saking senangnya salah cakap. Saking senangnya. Kenapa? Tanpa makanan dan minuman itu, dia akan mati. Besar kemungkinan di tengah padang pasir yang tandus. Tapi ketika datang, luar biasa senangnya. Ketika jumpa dengan ontanya kembali, luar biasa dia senangnya. Lebih senang lagi Allah Ta'ala kepada hambanya yang bertaubat kepadanya. Itu maksud hadis ini. Seandainya orang kafir tahu betapa luasnya rahmat Allah, berapa banyak pun dosanya, kalau benar-benar dia bertaubat, insya Allah Allah akan terima taubatnya. Satu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil jinazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha aina yazhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu sa'iqa. Rawahul Bukhari. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jenazah sudah diangkat, kalau mayat sudah dimasukkan ke dalam keranda, itu baru namanya jenazah. Jadi kalau masih dalam rumah namanya apa? Mayat. Kata Habib Zain bin Sumaid, itu perbedaan mayat dengan jenazah. Kadang-kadang apa beda mayat dengan jenazah? Mayatnya di mana? Jenazahnya di mana? Penggunaannya saja yang berbeda. Kalau mayat sepanjang belum lagi dimasukkan ke dalam keranda, meninggal orang tu, dibaringkan di rumah, ditutup dengan kain panjang, sebelum dimasukkan, sebelum dimandikan dan dikafani, belum dimasukkan ke dalam keranda, namanya masih mayat lagi. Begitu dimasukkan ke dalam keranda jenazah, namanya baru jenazah. Makanya dia mobil apa nama? Jenazah kan? Kenapa tak mobil mayat? Ada tulisannya mobil mayat. Mobil mayat tak ada lah. Yang ada mobil jenazah. Karena yang dibawanya adalah mayat yang sudah ada dimasukkan ke dalam keranda, makanya itu jenazah. Kalau ada nanti di kampung kita, ada di tempat kita mobil mayat, gantilah tuh, kurang tepat penggunanya, mobil jenazah yang pas tuh. Kenapa? Karena memang jenazah artinya mayat yang sudah dimasukkan ke dalam keranda. Kalau bahasa orang itu kendaraan paling angker, keranda itu. Kenapa? Setiap yang masuk ke dalamnya pasti mati. Belum pernah gagal itu. Asal orang masuk ke dalamnya pasti mati. Ngapain pula orang hidup masuk keranda kan? Saya belum pernah nampak lah. Iya. Tolong dulu foto saya nak masuk ke dalam keranda. Dibuatnya di Facebook, itulah foto profilnya. Saya belum pernah nampak macam gitu. Kalau gambar keranda ada, tapi orang di foto sedang berbaring di dalam keranda, saya belum pernah jumpa. Yang paling kalau nak buat, ada orang gali kubur, pergi ke kuburan, suruh fotokan. Jadi buat foto profil atau foto wallpaper. Asal orang menelpon, asal dibuka handphone, nampak foto kita nih yang lahat. Teringat terus tuh. Agak-agaknya
Kadang-kadang bisa makan tak enak kan, teringat terus, tapi lupa pun bahaya juga. Apabila jenazah sudah diangkat oleh laki-laki, ar-rijal, ini menunjukkan bahwa yang mengangkat jenazah adalah keranda jenazah laki-laki, jangan disuruh perempuan. Saya belum pernah jumpa lah ada perempuan. Ada? Mana tahu satu kampung tu memang tak boleh. Protes perempuan. Kalian ni selalu di mana-mana yang mengangkat jenazah. Di kampung ni kamilah tu yang mengangkat jenazah kalau orang meninggal. Ada? Tak ada. Karena memang sunnahnya itu laki-laki yang mengangkat keranda jenazah. Jangan kasih perempuan. Sudah? Apabila jenazah ini kadang-kadang disolatkan di rumah, kadang-kadang disolatkan di masjid. Mana lebih bagus? Lebih bagus disolatkan di masjid. Bagus disolatkan di masjid. Rumah kita ni tak luas. Satu, rumah kita ni tak luas. Orang tu sikit muat. Kalau nak menyolatkan tu sikit muatnya. Tambah lagi kadang-kadang luar biasa, tuan-tuan. Kadang di rumah tu orang yang tak faham fikih, dari kamar mandi ke tempat solat tu tak disediakan sendal. Anak-anaknya masih kecil, bertabur. Kita tak tahulah, tapi memang lebih bagus seuzon kita. Anak-anak ni tak pakai pempes, kemudian dia buang air kecil, buang air besar. Dilap dengan tisu, habis itu dipel, benajis semua. Datang kita nak menyolatkan di dalam rumah tu, pergi kamar mandi wudu, keluar dari kamar mandi, kakinya basah, diinjaknya tadi lantai yang bernajis, kakinya bernajis. Sah ke tak sah solatnya? Tak sah, karena tak suci daripada najis. Jadi pertama, kalau disolatkan di rumah, tak banyak orang yang menyolatkannya karena terlalu sempit. Kecuali rumah kita macam masjid ni, buatlah. Tapi biar macam mana pun lebih afdal di masjid. Selain tempatnya lebih luas, banyak orang yang muat menyolatkannya, afdalnya itu di masjid. Di masjid. Kemudian, kalau orang yang disolatkan ini orang yang baik, orang yang soleh, salihatan, orang baik, soleh, orang taat, orang yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, orang soleh. Lalu soleh artinya baik. Baik itu kalau dia mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau jenazah ini orang yang baik, ternyata qalat, jenazah itu berkata, tapi tak didengarkan oleh kita. Apa kata dia? Qaddimuni, cepat antarkan saya ke kubur, cepat antarkan saya ke kubur, cepat antarkan saya ke dalam kubur. Kalau orang soleh begitu, kalian cepat antarkan saya ke dalam kubur. Begitu diangkat jenazah itu, mayat itu bercakap, tapi tak kita dengarkan kan. Apa kata dia? Cepatkan kalian hantar saya ke dalam kubur. Saya tak sabar lagi nak berjumpa, tak menengok tempat saya di dalam surga. Karena memang rupanya pas waktu meninggal itu ditampakkan bagi dia tempatnya dalam surga. Kan ada. Saya lupa dalam surah apa. Baru tadi saya baca ayatnya itu. Tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang saleh, orang yang taat itu, orang yang istiqamah, kata Allah Ta'ala di waktu hidupnya, di waktu sakaratul mautnya, wa abshiru,
turun malaikat untuk memberi kabar gembira. Apa kata dia? Wa abashiru, berbahagialah engkau wahai fulan, wahai sianu, tengoklah itulah tempatmu di dalam surga. Itulah tempatmu di dalam surga. Kata siapa? Kata malaikat tu, inilah kabar gembira tu. Karena dia tengok tempatnya di dalam surga, setelah dia berpisah ruh dengan jasadnya, ruh itu sebenarnya dia nampak siapa yang memandikan dia, siapa yang mengkafani dia. Itu memang hadisnya sahih. Sampai akhirnya begitu dimasukkan dia ke dalam keranda. Ini hadis yang kita baca ni riwayatnya Imam Bukhari, jadi tak ada keraguan padanya. Sampai setelah dia diangkat jenazah ini, ruh itu berbicara, tapi tak kita dengarkan. Apa kata dia? Cepat hantarkan saya dalam kubur. Cepat. Jangan lambat-lambat. Saya nak cepat masuk kubur dah. Kenapa begitu? Orang yang saleh, orang yang taat. Orang yang taat. Cepat. Ya, cepat. Makanya ini kalau dibuat fawaidul hadis menyerukan kepada kita supaya sunnah dicepatkan, diselenggarakan fardu kifayah orang yang sudah meninggal. Sunnah dicepatkan, jangan dilambat-lambatkan. Sunnah dicepatkan. Dicepatkan bukan tak suka orang ahli musibah tu mayat tu, tapi memang kadang ada juga. Kadang ada juga begitu. Kalau sudah mati tak ada tempat bagimu. Tak ada tempat. Kalau sudah mati tak ada tempat. Kalau pun ada tak lama. Paling lama berapa? 1 malam je. 1 malam tak mau lagi orang tu. 2 malam ada lagi. Tak mau. Tak mau orang di rumahnya 2 malam. 3 malam. Kalau dah 3 malam dah takut orang datang ke situ. Dah 3 malam dah busuk dah. 3 malam dah busuk. Kalau 3 malam, itu sudah mulai membusuk jenazah tu. 3 malam tu. 7 malam, sudah mulai muncul ulat-ulat. 15 malam, sudah mulai hilang sedikit demi sedikit daging-daging tu. Dah tak utuh lagi badan tu. 40 malam sudah mulai nampak tulang. 100 hari tinggal tulang lah. Tak ada lagi daging, tinggal tulang. Jadi sunnah dicepatkan untuk menyelenggarakan fardu kifayah kalau ada orang yang meninggal dunia. Sunnah dicepatkan. Kenapa? Karena kalau dia orang yang saleh, dia hendak cepat berjumpa dengan kebaikannya. Dia hendak berjumpa dengan kebaikannya. Dia hendak cepat-cepat masuk ke dalam surga. Padahal dia masuk dalam kubur, alam barzah dahulu. Tapi dalam alam barzah, dalam kuburnya, itulah dia boleh tengok ke dalam surga. Makanya setiap hari, setiap malam dia berdoa, Ya Allah, cepatkanlah kiamat. Dia masih di atas bumi, dia nak cepat masuk dalam kubur. Setelah dia masuk dalam kubur, dia nak cepat masuk dalam surga. Itu kalau orang soleh. Kata Nabi, kalau orang yang tak soleh, sebalik daripada soleh, toleh. Orang yang toleh, inilah. Orang toleh ni kira-kira apa ni? Ini kalau apa namanya, kalau orang kafir sudah jelas lah. Ini toleh. Solat tak beres, puasa tak beres, dengan tetangga tak berteguran 30 tahun. Sedekah kaya raya. Yang kecil-kecil sudah, yang kecil-kecil, yang ronyok-ronyok pula. Jadi memang tak adalah kebaikannya. Kalau yang meninggal tu di dalam keranda tu adalah orang yang toleh, apa kata dia? Ya wailaha, celaka saya.
Celaka saya. Celaka saya. Hai orang yang mengangkat mayat saya, keranda jenazah saya. Kalian mau bawa saya kemana? Kata dia. Aina yazhabuna biha? Kalian mau membawa saya kemana? Kata jenazah itu, kata ruhnya orang yang toleh ini, kalian mau membawa saya kemana? Kalian mau membawa saya kemana? Itulah makanya tuan-tuan, jangankan orang yang toleh, yang kurang soleh itu pun, kalau guru-guru kita cerita, tiga langkah diangkat jenazah ni ke masjid, 3 langkah diangkat jenazah ni ke masjid, ya kan? Mau dibawa ke masjid untuk disolatkan. Apa kata mereka? Bicara mereka tu. Anak-anakku, ayah kalau ayah, ibu kalau ibu. Ayah, pergi dulu. Kalian jangan seperti ayah ini. Solat tak beres, puasa tak beres, zakat tak beres, sedekah jarang, baca Quran jarang, solat malam jarang. Jangan kalian seperti ayah ini lagi. Sungguh sangat menyesal saat ini tak dapat lagi beribadah seperti kalian yang masih hidup. Menetes air matanya meninggalkan rumah yang dia tempati ketika dibawa jenazahnya ke masjid untuk disolatkan. Selesai disolatkan, selesai diangkat mau hendak dibawa ke masjid, selesai disolatkan dibawa ke perkuburan, apa kata dia? Celaka saya. Dia tahu dia. Barulah dia tahu kalau selama ini yang tidak taat kepada perintah Allah, karena sudah nampak tadi ketika sakaratul maut, yang datang bukan kabar gembira, kabar buruk, kabar menakutkan. Apa kata malaikat itu? Haza maqamuka ya fulan finnar. Inilah tempatmu dalam neraka wahai fulan. Pucat mukanya. Begitu ditarik dengan keras malaikat Israel, mengikut matanya ke atas, mengiringi ruhnya keluar dari ubun-ubunnya, terbelalak matanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjerit, tak mau dibawa ke dalam kubur. Oh, kalian mau bawa kemana saya ini? Tuan-tuan, kata Nabi, seandainya ini suara jeritan orang nih, jeritan orang yang toleh tadi, tidak ada yang mendengarnya kecuali semua mendengarnya. Hewan mendengarnya, binatang mendengarnya, kecuali manusia. Manusia tak dapat dengar. Manusia tak dapat dengar jeritannya. Kenapa? Kalau seandainya kata Nabi, manusia mendengarkan jeritan penyesalan orang toleh yang hendak dibawa dihantar ke dalam kuburnya itu, maka dia akan menjadi pingsan. Sebab itulah tuan-tuan, seandainya tak cukup amal ibadah yang kita bawa, apa yang bisa menyelamatkan kita? Itu Nabi dah cakap tu. Biasa kita dengar tu. Iza matal insan, apabila manusia mati, terputus amalnya kecuali 3. Sedekahtin jariyah. Sebenarnya sedekahtin jariyah, saya tengok dalam kitab Fathul Mu'in tu, sedekahtin jariyah yang dimaksud adalah apa? Wakaf tu. Wakaf ini sajadah bila diwakafkan. Wakaf itu kita dah lewat di fardu ain kan? Wakaf itu bendanya mesti tahan lama kan? Diwakafkannya lah sajadah ni. Diwakafkannya lah tiang masjid tu. Memang tak diwakafkannya berupa tiang, tapi membeli tiang tu. Sedekahtin jariyah namanya. Mengalir. Jarin artinya mengalir. Ibarat air dari atas ke bawah. Dari orang yang dari atas tanah mengalir ke dalam
tanah. Itu makna sedekatin jariyah. Yang kedua, itulah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun salih yada'ulah, anak yang salih lah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita tu sebenarnya adalah aset yang paling mahal bagi kita. Seandainya tak cukup amal ibadah kita, maka merekalah yang mendoakan dan bisa menyelamatkan kita. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan babu fadlul bukai min khasyatillahi wa syauqan ilahi pada perjumpaan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.